Bisa dilanjutkan Mas, bagaimana cerita yang menghantui Mas Joko? Tahu? Jadi setelah kami berdiskusi Dengan dengan siapa saja? rekan-rekan, Oh, oke. 3 orang rekan kami, Mas Natmin, Natmo, Tarjo. Kami sepakat. Natmin, Tarjo, Natmo, Natmin, Tarjo, Natmo. Natmin, Tarjo, Natmo, dan Mas Joko. Oke. Kami sepakat tidak melanjutkan perjalanan karena kan ada sedikit feeling, bukan sedikit, feeling yang tidak enak. Feeling tidak enak. Oke. Kami melakukan laporan pada penjaga pos tersebut yang kami menuliskan data tersebut, data-data nama kami salah. Ya. Salah. Nah ya. Balik. Oh ya. Terus. Oke, boleh. Oke. Tersebut kami menyampaikan bahwa saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu penjaga pos tersebut menentang. Ada berapa penjaga posnya? Pada saat itu hanya 1 orang sendiri, Hanya 1 orang, laki-laki atau perempuan? laki-laki. Berbaju merah atau berbaju hitam? Pada saat itu dia berbaju hijau. Hijau. Berarti dia Orange Bisa. hijau. bisa Ya. lanjut. Dia menentang untuk tidak melakukan pengunduran pendakian dikarenakan pantangan. Ketika Nama nama sudah ditulis di buku tersebut, tidak ada pendakian yang gagal atau Oke. dibatalkan, harus sampai selesai baru dia bisa kembali, karena itu sebuah pantangan di gunung tersebut. Kami berdiskusi lagi dengan kawan-kawan dan kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Wah, sangat menarik sekali. Jadi pertanyaan saya sebelumnya, Apa? menuju lebih jauh ke depan, cuma satu. Apa? Dari tangan yang bergemetar, Ya, dari kaki yang berat, ya. dari pantangan yang disebutkan oleh penjaga, Ya. itu cuma satu pertanyaan saya. Apa? Mas Joko pakai kaos kaki atau tidak? Pakai. Oke. Pada saat itu cuaca sangat dingin. Saya harus menggunakan kaos kaki dan juga jaket. Warna apa Saya saat itu menggunakan jaket warna silver. kaos kakinya? Oh, kaos kakinya putih. Putih. Tandanya orangnya suci. Dan setelah dari pos 1 kami beristirahat sejenak. Oh, iya. Correct. Lalu kami melanjutkan naik gunung pada pukul 7 pagi. Bunga. Hah? 7 pagi. Kami naik 7 pagi, sampailah di pos 2. Jam 7 pagi mulai meranjak untuk naik. Siap. Jam 2 sampai di pos 2. Bukan jam 2. Jam 11 sampai di pos 2. Jam 11 sampai di pos 2. Oke. Di pos 2 hanya dia bentuknya bukan pos. Dia dibilang pos karena ada kayak sedikit lapangan untuk kita istirahat. Kira-kira kalau main poli itu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dan di situ ada beberapa rekan pendaki yang beristirahat juga. Ada kisaran 7 orang.
orang pendaki. Ya, kami istirahat sebentar, minum, makan snack, menghilangkan lelah sejenak. Jenis apa? Sanca. Sanca kobra. Sanca apa? Snack. Oh, snack. Enggak, snack, makanan Oh, ringan. oke. Jadi jam 11 kita istirahat di pos 2 sampai setengah 12. Setengah 12 kami melanjutkan perjalanan. Di pertengah perjalanan ada kejanggalan. Kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan Yang ketiga. Ketika saya berjalan dengan rekan saya, posisi treknya itu tanjakan, tanah licin, berair, becek. Kami coba naik, Merangkak. tidak merangkak. Ini apa ini namanya? Ini apa namanya? Gak berangkat kan ini. Kayak ini gini. Oke. Meraba. Nah, Spiderman. ya. Nah, gitu. Ada panggilan suara. Hei bro, katanya. Suaranya jauh. Hei bro, gitu. Jauh. Menggema. Hei bro. Tiga kali suara. Saya kira kan enggak. Itu cuma pendaki di depan atau ternyata tidak ada orang, tidak ada pendaki. Setelah ya kami tetap positif thinking, kami melanjutkan perjalanan sampai di pos 3 pada pukul 4.00 4.00. 16.00 Pendakian 4 sore. sampai di pos 3. Oke. Sebelumnya untuk outfit yang digunakan ini apakah outfit yang digunakan saat mendaki Gunung Melon? Enggak, semongko. Oh iya, semongko. Jadi ini kebetulan ini yang outfit yang dipakai oleh rekan saya Ngatmin. Ini outfitnya Ngatmin. Oke. Jadi kenapa sekarang bisa dipakai oleh Mas Cokom? Karena saya untuk mengingat rekan saya Ngatmin. Ngatmin kemana? Dia sekarang kerja di luar negeri. Oh, setelah dia mendaki gunung nggak mau lagi pulang ke Indo. Dia sempat pulang terus berapa tahun dia kerja di luar negeri. Oke. Sebelum cerita berlanjut lebih jauh, ini sebenarnya apa, Mas? Saya selalu membawa toa. Mabuk. Toa bukan tua. Ini saya mengingat dulu waktu saya melakukan pendidikan. Oke. Saya 1 tahun pendidikan di instansi tertentu, nggak perlu saya sebut instansinya. Oke. Punya duit. Hah? Apa? Setelah pendidikan kerja punya duit. Enggak juga. Oke. Yang formalitas saya ini. Punya kuasa. Punya kuasa, punya duit, naik. Bisa diulangi saya lagi, Mas? Nggak bisa. Ini itu spontanitas. Jadi ini adalah teman saya pada saat pendidikan. Oke. Apapun kegiatannya ini selalu Termasuk mendaki Gunung Melon. semongko. Semongko, sorry, maaf. Ini Anda bawa? Tidak, Mas. Saya setelah melakukan pendakian baru saya melakukan pendidikan. Oke, Mas, boleh dilanjut mungkin ceritanya tadi. Jadi sampai di pos 3 jam 4 sore melakukan pendakian, saya melakukan istirahat sama rekan-rekan. Kita kebetulan lapar, kita membuat
makan mie pada saat itu. Mie. Berarti cukup bawa bekal yang banyak dari Iya. rumah. Mie semua. tidak terlalu banyak, cuma cukup. Mie semua. Iya. Lambung aman. Eh, sudah biasa di kos kami makan Oh, mie, jadi oke. sudah terbiasa. Selesai melakukan istirahat, kami bikin tenda di situ pos 3. Diperbolehkan. Diperbolehkan di pos 3 untuk membuat tenda. Dan estimasi pos 3 sampai ke puncak itu sekitar 8 jam. 8 jam. 8 Dari pos 3 Pos sampai 3 ke sampai puncak. puncak. Oke. Kami melakukan istirahat, bikin tenda, tidur sejenak, dan kami bangun dari tidur setelah ba'da isya. Ba'da isya. Artinya jam-jam 7 8. Jam 7-8 malam. Sama ya dengan di Indo ya. Iya. Pada saat itu di sana jam segitu. Oke. Jadi malam itu kami berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Dan seharusnya Seharusnya perjalanan dari pos 3 perjalanan dari pos 3. sampai puncak itu tidak diperbolehkan jam 7 ke atas, tidak diperbolehkan. Oh, jadi Mas Cokom ini melanggar. Melanggar. Apa kejanggalan yang didapat setelah Anda melanggar kebijakan dari Gunung Melon Semongko? Jadi Oke. kami melanggar itu Kena kartu karena apa itu? enggak, bukan bola. Oh, iya. Karena kami ngejar tiket pulang, tiket pesawat. Oh. Jadi mau nggak malu, malam itu mau nggak malu. malam itu kita harus naik. Apa Menarik pun. itu. Kami berjalan terus berjalan. Awal itu tidak ada janggalan apapun. Kami berjalan itu hanya menggunakan senter di kepala itu masing-masing. Masing menggunakan senter. Menggunakan senter. Pada saat di perjalanan tiba-tiba ada persimpangan. Oke. Persimpangan pertigaan dia. Di situ kami bingung harus belok ke kanan atau ke kiri. Tidak ada petunjuk Tidak ada petunjuk sama sekali. sama sekali. Tidak ada petunjuk. Tidak ada. Entah tanda panah atau Tidak tanda-tanda sesuatu yang Tidak. membuat arah itu menuju ke puncak. Tidak ada. Sudah dipastikan berulang kali. Kami coba cari petunjuk. Tidak Malah ada dapat petua. petua. Lalu feeling kami sepakat kanan adalah jalan terbaik. Kami pergi menuju jalan yang kanan. Sempat ada perdebatan tidak ketika memilih kanan atau kiri? Sempat ada perdebatan. Nah, Ngadmin debat untuk pulang. Ngajak pulang maksudnya. Ngadmin dia kekeh buat minta pulang kenapa? Kenapa? Ada apa dengan karena dia sudah takut dengan keadaan tersebut. Ketika kita salah jalan maka kita matilah, kita pecah pala. Jadi Ngadmin bersikukuh untuk pulang. Nah, kami jelaskan di pos 1 tadi kita sudah diberitahu bahwasannya ketika belum sampai puncak, menginjakkan kaki di puncak, kita tidak boleh kembali Pantang. Oke. Karena itu pantang, maka kita akan terjadi apa-apa kalau kembali. Singkat cerita, admin mulai terbujuk hatinya buat naik. Itu posisi pertigaan itu tanjakan semua, kanan kiri. Kami lanjutkan. Sebentar.
apakah ada yang memilih jalur kiri sebelum ngadmin ngajak untuk kembali pulang? Untuk jalur kiri tidak ada, karena kami sepakat semua Kanan untuk kanan. adalah jalan yang jago. Iya. Jalan kiri. Menyusuri Lembah laut. ada laut di sana. Enggak, Lembah laut saya gunung belum. maksudnya. Oh, Gunung. oke. Bercanda aja sih. Oke, saya belum bisa menggambarkan. Pada saat semakin jauh jalannya semakin sempit. Wah, admin mulai panik di situ. Ini salah jalan ini. Terus kita agak diskusi kembali. Akhirnya kita kembali lagi untuk ke pertigaan. Pertigaan. Dan awal Siapa yang memutuskan kembali pertama kali untuk menuju ke pertigaan? pertama kali seingatmu, Ingatmu. ya. Karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan tadi, Di jalan sempit, oke. jalan sempit yang menurut kau sangat Oke. bahaya. Akhirnya kita kembali dan sampai di Pertigaan. tempat tadi awal, ternyata itu bukan pertigaan. Wah, apa itu? Apa itu? Sudah berubah menjadi pertujuan. Pertujuan. Ya. Jadi itu adalah salah satu cabang dari 7 cabang. Yang 3 tadi, pertigaan tadi berubah menjadi 7 cabang. Menjadi 7 cabang. 7 cabang. Oke. Cepat sekali Wah. dia bercabang ya. Iya, itu bingung sekali, Langsung goyang. goyang. Ngerokok dulu bentar ya. Boleh. Saya harus Iya. minum dulu karena mineral adalah salah satu yang terbaik untuk tubuh, apalagi Isoplus, Plus. Isotonic Plus. Siapa tadi yang menyentuh kepala saya? Iya, Oke. singkat cerita, kami kacau balau pada saat itu. 3 pertigaan berubah menjadi pertujuan. Kami memutuskan untuk kembali ke Kemana? pos, menentang pos tadi, tukang Oke. pos tadi, pos 1 tadi. Karena Pertanyaan. kami sudah bingung apabila kami melanjutkan, Oke. tidak tahu Resikonya akan resiko sangat yang besar. sangat besar. Pertanyaan saya cuma satu. Apa? Di pos 3 tadi, Ya. ketika Anda dan teman-teman Anda bertemu dengan 7 pendaki yang ada di pos 3, Iya. itu kemana 7 pendakinya? Apa tidak ada inisiatif untuk bareng naik ke atas? Tidak. Atau mereka itu adalah pendaki dari atas yang turun ke bawah? Jadi pada saat itu pendaki itu dia stay dulu, masih stay di situ. Kami duluan. Kami Oke. tidak berspeaking, berbicara karena perbedaan bahasa yang kami tidak mengerti juga. Kebetulan itu ada penduduk asli Bangladesh, kami tidak mengerti bahasa. Iya. Oke. Gitu. Oke. Lalu singkat cerita kami kembali untuk menuju pos, dan di tengah perjalanan saat kembali posisi saya di tengah, Oke. ngadmin depan, belakangnya Ngatmo, jadi posisi ketiga, belakang ini Tarjo. Tarjo. Saya jalan santai, kan kalau di
belakang gua center di kepala itu kan ada bayangan kan kelihatan. Ya. Nah, tiba-tiba tidak ada center menuju di belakang saya ini. Kaget saya. Wah, Ngatmo. Sorry. Tarjo. Tarjo belakang. Bentar, tunggu. Saya lihat ke belakang. Sudah tidak ada. Tarjo menghilang. Tarjo menghilang. Pada saat itu Tarjo menghilang. Tarjo menghilang. Tarjo menghilang. Tarjo menghilang. Saya cari belakang ini. Posisi saya mencari Tarjo kan jadi paling depan. Ya. Ya, Oke. paling depan. Jadi saya kembali untuk mencari Tarjo dengan si Admin sama Ngatmo. Di tengah-tengah perjalanan mencari Tarjo, tiba-tiba dua rekan saya itu tidak ada lampu juga, sama seperti. Hilang. Saya ke belakang, wah, hilang. Saya teriak-teriak ke sini. Wah, sangat kencang-kencang. Wah, Apa kalimat yang keluar apa? wah, Ngatmo, di mana lo? Tiba-tiba menghilang. Tiga rekan. Dua, karena sejenak. Wah, udah teriak-teriak. Tidak ada jawaban. Saya coba mencari. Ambiar. Tidak, ambiar. Saya bingung. Saya mau kemana? Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke rute pulang. Oke. Saya terus menyusuri itu sekitar jam 11, setengah 12 malam. Tengah 12 malam. Setengah 12 malam. Ya, sekitar jam segitu terus. Dan anehnya itu jalan satu-satunya. Saya kembali, semakin lama semakin sempit. Semakin sempit. Wah, saya bingung. Diam, duduk merenung, saya berdoa. Saya berdoa apa yang saya bisa doa, saya doa. Apa doanya? Ya, doa apa aja yang saya bisa, tidak perlu saya Oke. sebut. Doa. Setelah itu? Wah, saya bimbang dulu, saya memutuskan untuk istirahat di situ. Oke. Kebetulan di ransel saya itu kan ada tenda, saya cari space buat bikin tenda sendiri. Jadi Anda mendirikan tenda. Tenda di situ. Oke. Setelah itu jam subuh saya terbangun. Jam subuh. Kurang Masih ada tahu yang jam azan berapa. subuh. Jadi Anda masih bisa mendengarkan azan. Maksud definisi subuh Definisi subuh. menurut saya ya bukan azan, ya posisi subuh lah, subuh kayak Posisi mana. subuh. Oke. Pada saat itu saya bangun, berkemas buat melanjutkan jalanan, buat mencari jalan keluar. Terus saya cari jalan kecil yang tadi itu, saya susuri terus. Jadi Anda terobos. Saya sudah bingung bagaimana lagi. Itu saya mendengar suara percikan air. Salah. Terima kasih. Percikan air. Saya berpikiran ketika air mengalir dia akan mengikuti gravitasi. Oke. Dia akan mengalir ke bawah. Ke hilir. Oke, saya setuju dengan itu. Ya, saya menggunakan teori itu. Saya ikuti air mengalir itu. Dan air mengalir itu menancap ke kurung-kurung yang sangat kecil. Jadi sudah tidak ada jejak air untuk mengalir. Habis. Dia masuk ke dalam tanah. Oh, Air. oke. Kemudian Saya bingung. Saya berdoa. berdoa lagi. Sebisa saya berdoa.
bagaimana saya harus bisa keluar dari sini. Tiba-tiba saya tertidur, tidak sengaja tidur, tidak sengaja. Terus saya duduk tertidur. Saya jadi bermimpi. tidak mendirikan tenda posisi saat Tidak. itu. Bermimpi Bahwasanya saya telah disesatkan oleh makhluk. sebentar. Jadi Mas Joko bermimpi disesatkan oleh makhluk. Iya. Apa bentuknya atau bagaimana cara dia menyesatkannya? Melalui tadi menyesatkan. Jadi dia ada di depan Mas Joko, menuntun Mas Joko untuk mengikuti arah yang sesat. Dan sebenarnya yang 3 orang rekan saya dari pos 3 tadi menuju puncak itu bukan teman saya. Dialah yang menyesatkan. Jadi kemana teman Mas Joko ini? Dan teman saya nanti saya ceritakan. Oke. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari pos 3 awal tadi Saya naik sendirian. Tapi pandangan saya itu adalah rekan-rekan saya. Tidak ada hal yang aneh. Tidak ada. Seperti biasa. Sebelum cerita lebih lanjut, mungkin saya sedikit ingin bertanya dengan Mas Apa Joko. ini? Salah. Dari aura yang saya tangkap, Iya. sepertinya Mas Cokom ini memiliki Apa? garis keturunan Arab. Iya. Pakistan, Pakistan. dan sesuatu yang turun temurun telah diberikan. Saya ingin konfirmasi itu. Apakah benar sesuatu itu ada dan melekat pada Mas Cokom? Kalau keturunan Pakistan ada dari buyut saya kebetulan asli Pakistan. Tapi mengenai ada yang ikut atau penurunan dari buyut saya tidak tahu. Oke. Jadi lanjut cerita. Boleh. Pada saat mimpi itu bahwasanya saya disesatkan oleh 3 orang. Maksudnya 3 rekan saya itu bukan rekan saya yang sebenarnya. Sangat mengerikan sekali. Saya tidak membayangkan jika saya ada dalam posisi itu. Wow. Shock. Saya terbangun. Salah. Bangun. Posisi sudah matahari muncul, sudah terang. Saya coba menyusuri terus. Ada suara percikan air. Percikan air, saya mengikuti air tersebut mengalir. Terus saya mengikuti dan terus mengikuti ada suara memanggil nama saya, Cokom. Saya sudah ketakutan karena ini bukan suara orang. Bulu kuduk bergetar. Bulu kuduk bergetar. Cokom. Saya dengarkan suaranya gemuruh. Arahnya dari mana? Arahnya Dari atas, dari bawah kah, atau dari kanan atau kiri, atau dari mana dari persisnya? agak serong seperti itu. Agak serong. Menghadap sana. Dari bawah dia, bukan dari atas. Iya, dari bawah. Menghadap ke bawah. Pada saat air mengalir ke bawah, sini di sana. Oke. Saya mulu Cokom. Saya coba terus dengarkan, ikuti
tersebut, dan ternyata itu adalah rekan saya bersama tim penyelamat yang mencari saya. Singat Ningatmo dan Tarjo bersama Sama tim tim penyelamat. Itu persisnya ada atau dekat dengan pos berapa kira-kira? Saya kurang tahu. Saat itu saya sudah ngeblank, Ngeblank. sudah tidak tahu. Jadi benar-benar sudah. Dan alhamdulillahnya masih diberikan petunjuk bertemu dengan rekan saya. Dan itu saya langsung dibawa ke bawah. Jalan kaki, tetap jalan kaki. Jalan kaki. Cuma saya tetap dirangkul karena lemas. Dan setelah sudah sampai di bawah kaki gunung Semongko, saya baru diceritakan bahwasannya ketika malam pendakian malam itu, pada saat di pos 3, posisi kawan saya sedang tidur. Oke. Terbangun, tiba-tiba saya sudah tidak ada di tenda. Kawan saya coba mencari tidak ketemu, dan akhirnya menghubungi tim penyelamat untuk melakukan pencarian, dan akhirnya menemukan saya. Kejanggalan itu, saya disesatkan oleh 3 sosok yang menyamar menjadi Teman saya rekan. Oke. pada malam hari. Mengingat instruksi dari penjaga pos bahwasanya siapapun yang sudah menuliskan nama di buku pendakian harus mendaki hingga puncak. Nah, bagaimana dengan Mas Cokom dan teman-teman ini dan rekan-rekannya? Karena Mas Cokom dan rekan Mas Cokom itu tidak sampai menuju puncak. Apakah ada kejanggalan setelah itu? Jadi sebenarnya itu adalah kebohongan penjaga pos 1 untuk mengelabui kami agar kami sampai di puncak. Kenapa? Ada masalah apa dengan penjaga pos? Oke dulu. Oke. Saya coba untuk minum, Mas. Dan kami pada saat itu coba untuk konsultasi dengan tim penyelamat. Siapakah orang yang telah bilang tersebut di pos 1 tersebut? Tidak ada yang mengetahui orang tersebut. Jadi dia bukan seorang yang semestinya untuk menjaga pos 1. Bukan. Pada saat itu pos 1 dalam keadaan kosong. Oke. Yang biasa menjaga tidak ada di situ, kata penyelamat tersebut. Dan pada saat kami ke sana ada penjaga, dan penjaga tersebut tidak dikenali oleh tim penyelamat Oke. yang biasa menjaga pos 1. Sebenarnya sudah disesatkan dari pos 1 Tanpa Mas Cokom dan rekan-rekan menyadari itu. doktrinan dia untuk kita terus naik, Doktrinan. manusia, bukan manusia, sosok di pos 1 untuk agar kita naik sampai puncak. Oke. Bagaimana perasaan Mas Cokom Ya, setelah itu melalui fase yang mungkin cukup berat itu ini? sebagai pembelajaran untuk saya bahwasanya dunia gaib itu ada, dan sebagai
evaluasi agar lebih berhati-hati lebih terhadap orang lain, Oke. terkhusus pada orang yang baru dikenal. Oke. Harus mencari tahu, harus lebih berpikir kritis. Tahu? Saya sebenarnya mau nangis, tutupi rasa kesedihan saya dengan ketawa. Tapi memang bintang tamu yang sering kita undang di sini kerap kali sering mengalami kram mulut. Kamu Jadi secara tidak sadar mereka kram, geram, akhirnya menimbulkan ketawa. Memang itu adalah suatu yang wajar jika di sini seperti itu. Menangkap dari cerita Mas Cokom yang mungkin sangat dibilang menyeramkan dan sadis, kejam. saya ambil poin-poin yang mungkin bisa saya tangkap Iya. dari Mas Cokom merasakan kaki yang berat bergetar, berat. Yang kedua, ketika Mas Cokom merasakan kejanggalan pada tangan rekan Mas Cokom, bahwasanya untuk menuliskan sebuah nama saja tangannya sampai bergetar. Yang ketiga, menemukan kejanggalan pada persimpangan. Dan yang keempat, dan yang keempat, Mas Cokom akhirnya sadar bahwa Mas Cokom sedang disesatkan oleh sesuatu yang gaib. Pertanyaan saya cuma satu, Apa? Mas Cokom kalau makan bubur diaduk atau tidak? Menarik. Untuk saya pribadi, ketika saya makan bubur, saya sukanya diaduk, Diaduk. dan itu ditentang oleh Mang Bani. Oke. Saya juga diaduk. Sama, Ya, kita satu circle. jadi masalah Mas Cokom sebenarnya sudah dapat disimpulkan. Karena Mas Cokom makanya diaduk, maka kenikmatan itu dapat dirasakan dan kesesatan itu pun akan dirasakan jika ya, itu saja yang dapat saya amati dan mungkin dapat kita jadikan pelajaran untuk semua yang ada di sini. Mas. Halo. Saya tahu sih. Selain keram mulut, terkadang keram tangan. Mungkin 1 atau 2 pesan terakhir untuk para pemirsa. Tadi apa Mas namanya Mas? Oke, saya buat acara baru. Juri Malam. Ya malam. benar. Benar. Juri malam. Tiba-tiba saya ingat. Juri Malam. Apa yang bisa Mas Cokom sampaikan? Satu pesan saya. Jangan lupa untuk terus bernafas. Terima kasih. Coba. Udah, itu aja. Oke. Satu aja. 1 lebih dari cukup. Jika kamu tidak dapat
satu. Saya baru mau gini, kirain gini betul gini. Oh enggak. Iya. Masih bisa kontrol. Jika kamu tidak dapat satu, maka jangan cari dua. Apa? Peace man. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Untuk pemirsa yang gemar melakukan pendakian, tetap jaga kehati-hatian dan kewaspadaan, karena dimanapun dan kapanpun kalian tetap ada risiko sama. Nggak, saya serius. Memang terkadang suka keram ketika mendengarkan suara yang mantul. Saya lanjutkan ya. Karena dimanapun dan kapanpun saat melakukan pendakian pasti ada risiko, baik risiko yang kasat mata maupun tidak. Terima kasih. Wih, bagus. Saya kira cukup. Kebetulan saya ada kegiatan pendakian lagi. Oke, sekian cerita dari pendakian Gunung Semongko.